Pagi ini, matahari bersinar cerah menyelimuti Gunung Juint. Namun, gemerlap hangatnya tak sampai pada sebuah lumbung ternak yang hancur. Petani tua yang memandang tak percaya pada apa yang terjadi. Bahkan, semua kambing yang dia pelihara menghilang dalam semalam. Dalam kepanikannya, petani tua yang hampir tak bisa berbicara. Diliputi amarah dan ketakutan, ia jatuh sambil terengah-engah. Awalnya, dia berencana menjual ternak dan menyumbangkan uangnya ke sekte Gongdong. Meskipun keluarganya miskin, petani tua yang bertekad untuk membantu sekte Gongdong dengan apapun yang dia bisa. Karena itu adalah impian seumur hidupnya. Namun, cucu kecilnya tidak pernah bisa memahami keinginannya. Bahkan, dengan lantang, dia menghina kehancuran sekte Gongdong. Dengan amarah yang tak karuan, cucunya pergi dalam tangis. Meskipun begitu, petani tua yang tidak membawanya ke dalam hati. Di mata cucunya, mungkin dia terlihat menyedihkan, karena bocah itu belum pernah menyaksikan kemuliaan sekte Gongdong di masa kejayaannya. Sebelum kejatuhannya, sekte itu benar-benar merupakan sebuah eksistensi yang luar biasa. Dahulu, sekte Gongdong merupakan sekte terbaik di Provinsi Gangsu, tempat mimpi dan harapan tertanam pada bocah miskin sepertinya. Setelah penyerangan sekte iblis, sekte Gongdong yang dulu dikagumi secara perlahan tetapi pasti dilupakan. Sementara itu, Li Cheolsu masih tekun berlatih dengan sungguh-sungguh, demi mimpinya di masa depan. Saat dia merasakan ki yang terakumulasi di dantiannya, Li Cheolsu tidak bisa menahan senyum dalam hati. Sensasi kekuatan yang mengalir di dalam dirinya sungguh luar biasa. Namun, saat menggunakan teknik soyang, Li Cheolsu tidak bisa menghilangkan perasaan janggal. Seolah ada penghalang tak terlihat yang tidak bisa dia lewati. Mungkinkah karena kultivasi di masa lalu, teknik Treasure Guihua, teknik aneh dan meresahkan itu masih melekat di benaknya. Gurunya pernah menyebutkan bahwa simbol yang mewakili sekte Gongdong adalah Taiji terbalik. Itu melambangkan ajaran leluhur tentang pembalikan yin dan yang. Artinya, air mengalir ke atas dan api menyala ke bawah. Dengan kata lain, teknik itu melanggar tatanan alam untuk menciptakan kehidupan tertinggi. Hal ini menyebabkan orang-orang bodoh secara keliru percaya bahwa seni bela diri Gongdong menyerupai sekte iblis. Namun, misi sekte Gongdong tidak akan pernah berubah, yaitu menegakkan keadilan dan membasmi sekte iblis. Memikirkan hal itu, Li Cheolsu tidak bisa menahan perasaan lega. Dia senang telah memilih sekte Gongdong, karena pada akhirnya, untuk mencapai impiannya, dia bisa menggunakan kejahatan untuk melawan kejahatan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba mengganggu pikiran Li Cheolsu. Seorang anak laki-laki terdengar putus asa, menangis sekeras-kerasnya. Dia memohon, jika tempat ini benar-benar menghargai rakyat kecil, maka tolong bantu mereka. Mendengar keributan itu, Yu Jinhui tergesa-gesa keluar dari kamarnya. Alisnya berkerut, jelas terpikat oleh teriakan itu. Mengapa hal seperti ini harus datang saat guru mereka tidak ada? Ketika mereka bertemu, seorang bocah laki-laki segera hancur dan mencurahkan segala yang terjadi pada keluarganya. Li Cheolsu bingung, kemudian bertanya, ketika ternaknya habis, mengapa tidak melaporkannya ke pihak berwenang? Bocah Yong menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar saat mengatakan bahwa ini tidak seperti perbuatan manusia. Meskipun ini pencurian, tidak mungkin sampai merusak lumbung ternak. Kemudian, dia mengakui bahwa ini memalukan, meminta pertolongan tanpa membawa uang. Tapi demi kakeknya yang selama ini mendukung sekte Gongdong, tidak bisakah mereka membantu keluarganya? Melihat ekspresi menyedihkan bocah itu, Li Cheolsu serta Yu Jinhui bertukar pandang. Mereka setuju untuk memeriksa situasi. Namun, ketika melihat pemandangan lumbung ternak, mereka terdiam dan terkejut. Li Cheolsu tidak percaya bagaimana ini bisa terjadi. Dia membungkuk untuk memeriksa bekas lebih dekat. Jelas ini jejak seekor ular raksasa. Melihat dari ukurannya, setidaknya itu adalah makhluk demonik. Mungkinkah ular raksasa jauh-jauh turun ke kaki gunung untuk mencari mangsa? Menoleh ke arah Yu Jinhui, Li Cheolsu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kakak seniornya pernah mendengar rumor tentang ular raksasa di sekitar Gunung Juint? Yu Jinhui menggeleng dengan tegas, menyatakan bahwa ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika memang benar ada makhluk iblis berbahaya di gunung, guru mereka pasti sudah menanganinya lebih dulu. Li Cheolsu terdiam sejenak, berspekulasi bahwa Gunung Juint adalah situs suci Taoisme, di mana energi spiritual yang melimpah dapat menyebabkan binatang-binatang bermutasi.
Pemikiran itu membuatnya bersemangat. Jika Yu Jinhui belum pernah mendengar keberadaan makhluk itu, berarti ular raksasa tersebut baru muncul belakangan ini. Jika ia bisa menangkap dan memakannya, tubuhnya akan menyerap energi vital dalam jumlah besar. Li Cheolsu pun memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Namun, Yu Jinhui tampak ragu. Ia khawatir tindakan mereka tanpa sepengetahuan guru bisa menimbulkan masalah. Li Cheolsu meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah besar. Lagi pula, tidaklah benar mengabaikan permintaan tolong dari penduduk Gunung Juin. Jika mereka menolak permohonan anak yang berbakti itu, sekte Gongdong bisa disalahpahami, entah sebagai sekte yang baik atau jahat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Yu Jinhui akhirnya mengangguk setuju. Meskipun masih merasa sedikit khawatir, ia memutuskan untuk mengikuti rencana adik juniornya. Setelah mengantar bocah Yeom kembali ke rumahnya, mereka berdua bergerak tanpa suara menuju kedalaman Gunung Juin. Keduanya secara mental mempersiapkan diri untuk pertempuran di depan. Namun Yu Jinhui tetap gelisah, dia khawatir akan menjadi masalah jika bertindak tanpa sepengetahuan dari guru mereka. Merasakan kekhawatiran seniornya, Li Cheolsu dengan percaya diri mengingatkan kalau guru mereka selalu mengajarkan untuk membantu para penduduk. Tapi, sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Li Cheolsu membeku hingga ke tulang belakangnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat itu, dia menyadari bahwa jejak ular raksasa menghilang secara misterius. Tepat ketika mereka mempertanyakan situasi, tiba-tiba Yu Jinhui berteriak memperingatkan bahaya. Sesaat kemudian, suara keras menggema saat sesuatu menghantam Li Cheolsu dari atas. Seekor ular raksasa menerkamnya, menancapkan taringnya ke tubuh Li Cheolsu dalam sekejap. Meskipun berada dalam bahaya, Li Cheolsu tidak bisa menahan perasaan senang. Jika dia berhasil bertahan hidup kali ini, bukan hanya kekuatannya yang akan meningkat, tetapi mungkin ia juga akan mengungkap rahasia sekte Gongdong. Karena di kehidupan terdahulu, sebelum Sword Saint Yu Jinhui menginjakan kaki di dunia bela diri, terdengar kabar bahwa ia pernah tersesat di Gunung Juin dan menemukan legenda Guanxiong dan Hyul. Dikatakan bahwa ia menemukan kembali sebagian dari ajaran rahasia sekte Gongdong yang telah lama menghilang. Bahkan, Yu Jinhui juga mengonsumsi sebuah obat energi spiritual saat itu. Jadi, untuk hewan buas biasa bisa berubah menjadi makhluk iblis, ia pasti sudah menyerap sejumlah besar energi spiritual. Sementara Yu Jinhui, dalam sepersekian detik meluncur dengan pedang terhunus, bertekad menyelamatkan juniornya. Namun, saat pedangnya menebas, tubuh ular raksasa sama sekali tidak tergores, seolah-olah pedangnya telah menghantam dinding besi yang tak tertembus. Merasakan serangan di tubuhnya, ular raksasa meraung marah dan mengayunkan ekornya dengan keras, menghantam Yu Jinhui hingga tubuhnya terlempar dan menabrak pohon hingga patah. Melihat Yu Jinhui kalah begitu cepat, Li Cheolsu meraih sebatang kayu dan membidik mata ular raksasa dengan seluruh kekuatannya. Saat serangan itu mengenai matanya, ular raksasa menjerit keras dan melepaskan Li Cheolsu. Jantungnya berdebar kencang, dan seketika Li Cheolsu merasakan gelombang pusing akibat terkena racun. Yu Jinhui segera bergegas mendekati juniornya untuk memastikan keadaannya. Tetapi Li Cheolsu memperingatkannya untuk berhati-hati, karena mereka telah jatuh dalam perangkap ular itu. Li Cheolsu sudah sadar sejak awal bahwa sisik ular raksasa sangat keras, membuat pedang sulit untuk menembusnya. Jika pertempuran ini terus berlarut-larut, kemungkinan mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Meskipun terkena racun, Li Cheolsu masih bisa bertahan berkat teknik bela diri dari kehidupan sebelumnya. Yang harus ia lakukan saat ini hanyalah menciptakan kesempatan bagi seniornya untuk menyerang. Dengan cepat, Li Cheolsu merumuskan rencana. Dia berkata pada seniornya bahwa saat ia membuka celah, seniornya harus menggunakan seluruh kekuatan penghancurnya untuk menyerang. Begitu kesempatan itu muncul, Li Cheolsu meliuk-liuk memanfaatkan titik buta ular raksasa dan mengaitkan tali pinggangnya. Seketika itu juga, ia berteriak, memaksa seniornya untuk segera bertindak. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, Yu Jinhui menerjang cepat ke udara dan dengan satu serangan, ia berhasil menebas leher ular raksasa hingga terputus. Saat ular raksasa itu roboh dan mati, Yu Jinhui tidak pernah membayangkan bahwa lehernya adalah kelemahannya. Ia berpikir, mungkinkah juniornya sudah mengetahui hal ini dan sengaja membimbingnya untuk menyerang bagian tersebut? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah pemandangan yang tidak menyenangkan mengejutkannya. Li Cheolsu telah pingsan, tak bergerak di atas tanah.
Wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Saat itu, seluruh tubuh Li Cheolsu terasa panas tak tertahankan. Seolah-olah setiap inci kulitnya terbakar dalam api. Hati Yu Jinhui menegang melihatnya. Tanpa ragu, ia segera menarik Li Cheolsu ke dalam pelukannya. Matanya berkaca-kaca tidak siap kehilangan Li Cheolsu. Dengan suara lirih, ia berbisik ini semua adalah kesalahannya. Karena kecemasan yang semakin mendalam, tanpa berpikir dua kali Yu Jinhui langsung menundukkan kepalanya. Bibirnya mendekati luka Li Cheolsu, mencoba menyedot racun dari tubuhnya. Saat itu, Li Cheolsu tiba-tiba tersentak bangun. Matanya terbelalak penuh kengerian dan amarah. Li Cheolsu berjuang melepaskan diri dari seniornya. Suaranya lemah dan pecah saat ia berteriak putus asa. Sedangkan Yu Jinhui melihat ekspresi menyakitkan di wajah Li Cheolsu dan secara keliru mengira bahwa lidah juniornya juga kaku akibat racun. Karena niat baiknya, ia sekali lagi mencoba membantunya dengan menghisap racun di tubuh Li Cheolsu. Setelah beberapa waktu berlalu, Li Cheolsu berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai memanggang daging ular raksasa. Namun, hanya memikirkan apa yang baru saja terjadi membuat Li Cheolsu mual. Ia hampir tak bisa menahan diri agar tidak muntah. Saat itu, Yu Jinhui mendekat untuk memeriksa denyut nadi Li Cheolsu, dan ia lega mendapati juniornya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi, yang membuatnya bingung mengapa juniornya berpikir untuk memakan makhluk iblis seperti itu. Li Cheolsu mendongak dan menyeringai. Ia mengatakan jika itu tergantung spesiesnya. Sedangkan untuk ular, dagingnya memiliki banyak nutrisi dan bagus untuk vitalitas. Setelah selesai mengisi perut mereka, Li Cheolsu merasa lebih bertenaga dan memutuskan mengikuti jejak ular untuk menemukan sumbernya. Hingga pada akhirnya, jejak itu membawa mereka pada sebuah gua misterius, dan Yu Jinhui secara tiba-tiba merasakan energi spiritual yang intens dari dalam sana. Ketika mereka memasuki gua, Yu Jinhui tidak pernah membayangkan ada tempat seperti ini di Gunung Jiwint. Mungkinkah ini Guangseong dan Hyul yang legendaris? Guangseong dan Hyul merupakan tempat para leluhur sekte Gongdong mengolah tahu mereka. Legenda mengatakan bahwa 300 tahun yang lalu, pendekar pedang terbaik di dunia lahir dari sekte Gongdong. Master dari Honyuan Sword, Wu Geukja, naik ke keabadian di tempat ini. Mendengar itu, Li Cheolsu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Matanya berkedip karena kegembiraan. Jika memang benar ini adalah tempatnya, pasti ada banyak ramuan dan pil yang bisa meningkatkan vitalitas. Di tengah perjalanan, Yu Jinhui tiba-tiba menyadari sebuah kotak kecil berserakan di tanah. Dia berjongkok dan wajahnya dipenuhi keterkejutan melihat isi dalam kotak kecil. Li Cheolsu mengamatinya dengan hati-hati, kemudian menyimpulkan ular raksasa pasti mengonsumsi pil spiritual ini dan mengumpulkan energi spiritual, hingga dapat mengubah tubuhnya menjadi makhluk iblis. Segera setelah itu, mereka berdua sampai di ujung gua. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan kuno yang tampak megah. Li Cheolsu memandangnya penuh takjub. Tidak jauh dari sana, perhatian Yu Jinhui tertarik pada sebuah buku di atas meja batu. Kemudian dia mendekat dan membaca satu persatu judul buku-buku tersebut. The Three in True Technique, The Seven Skill Sword, The Heavenly Mystery Sword, Fortune's Flow, Great Power of the Demon Slayer, Gonyang's Earth, Gonyum's Earth. Ini semua adalah buku teknik bela diri legendaris sekte Gongdong yang telah lama hilang. Melihat ini semua, membuat Yu Jinhui tenggelam dalam keyakinan jika tempat ini digunakan oleh leluhur sekte Gongdong untuk berlatih. Percikan kegembiraan memenuhi mata Yu Jinhui, saat ia menyadari mungkin tempat ini juga menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak sabar ingin berbagi kabar baik dengan juniornya. Ini benar-benar Guangseong dan Hyul. Setelah mendengarnya, Li Cheolsu berkata dengan gembira jika ia akan berkeliling, dan mereka berdua memutuskan untuk berpencar menjelajahi rahasia yang tersembunyi. Namun, Li Cheolsu tahu jika dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk disia-siakan. Ia harus bergerak cepat dan menemukan ramuan spiritual sebelum Yu Jinhui. Jika Li Cheolsu bisa mengonsumsi ramuan itu lebih cepat, ia bisa meningkatkan kekuatan untuk melindungi martabatnya dari pelecehan Yu Jinhui. Setelah beberapa upaya, akhirnya Li Cheolsu menemukan ramuan spiritual yang bersinar terang. Dengan ini, ia yakin bisa melupakan semua kehidupan masa lalu yang memalukan, dan maju selangkah lebih dekat untuk menjadi Raja Harem. Sementara itu, jauh di dalam gua, Yu Jinhui menemukan sumber air panas. Kehangatannya yang nyaman segera menenangkannya.
Namun, saat dia hendak mendekati mata air itu, teriakan nyaring Lee Cheolsu memecah kesunyian. Tanpa berpikir dua kali, Yu Jinhui berlari terburu-buru, khawatir juniornya dalam bahaya. Ketika dia tiba di tempat Lee Cheolsu, Yu Jinhui benar-benar terkejut. Matanya terbelalak saat melihat benda berkilau yang bersinar terang. Lee Cheolsu, yang memahami sifat ramuan spiritual sebenarnya tampak kesal. Air suci Mita adalah ramuan kuno yang terbentuk dari energi spiritual yang terakumulasi selama 1000 tahun. Mengandung energi yin kuat, ramuan ini sangat baik untuk memperkuat meridian. Namun, bagi Lee Cheolsu, ini bukan berkah, melainkan bencana. Jika energi yin demikian kuat terkumpul dalam tubuh seorang pria, maka secara bertahap bentuk tubuhnya akan menjadi lebih feminin. Jika ia mengonsumsinya, maka segala usahanya dalam mempertahankan kejantanan dan vitalitas selama ini akan sia-sia. Melihat juniornya meneteskan air mata, dengan penuh perhatian menanyakan penyebabnya. Lee Cheolsu mencoba tenang dan menjawab, "Tidak, ini air mata kebahagiaan." Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak mengerti mengapa selalu bernasib buruk seperti ini. Meski enggan, membiarkan ramuan langka yang kuat itu terbuang sia-sia tentu saja bukan pilihan. Lee Cheolsu memutuskan untuk mempersembahkan air suci Mita kepada seniornya, dengan alasan air suci Mita sebanyak ini akan mampu membuka meridian seseorang. Namun Yu Jinhui segera menolak penawaran itu, dengan alasan juniornya lebih berhak untuk memiliki air suci Mita, karena dia lebih dulu menemukannya. Cheolsu menghela napas, lalu dengan sedikit kebohongan, dia menjelaskan bahwa tubuhnya lambat dalam memanfaatkan efek ramuan ini. Jika mereka membaginya, manfaatnya akan berkurang drastis. Demi efisiensi dalam membangun kembali sekte Gongdong, dia berharap seniornya dapat menerimanya. Yu Jinhui nampak ragu-ragu sejenak, tapi tetap bersikeras menolak. Justru karena kemampuan yang kurang, juniornya lebih berhak meminum air suci Mita. Jadi, mereka bisa berdiri berdampingan ketika tumbuh lebih kuat. Setelah mendengarnya, Lee Cheolsu benar-benar tercengang. Ia tidak menyangka seniornya begitu serius mempercayai kebohongannya. Karena dirinya sudah mencapai titik ini, ia tidak punya pilihan selain menggunakan jurus andalan. Dengan lembut, ia meraih tangan Yu Jinhui dan menggenggamnya. "Senior, aku memintanya sebagai adikmu," ucap Lee Cheolsu, matanya berbinar dengan kenakalan halus. "Aku melakukan ini sepenuhnya untukmu, mengapa kau tidak mengerti kalau ini karena rasa peduliku padamu?" Lee Cheolsu berkata dengan pandangan yang menunjukkan lebih dari sekedar ramuan spiritual. Mendengar itu, wajah Yu Jinhui memerah dan dia tidak bisa menahan rasa malu. "Adik melakukannya untukku? Kalau begitu aku akan menerimanya."